Ya pemirsa, pasca penetapan Presiden dan Wapres terpilih 2024-2029, hingga saat ini partai pengusung paslon 01 dan 03 belum menentukan sikap politik. Apakah akan menjadi koalisi atau menjadi oposisi? Sementara itu Prabowo Subianto mengajak paslon nomor urut 1 dan 3 untuk bersatu dengan bergabung dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan demi membangun bangsa dan negara. Dan kita akan membahas selengkapnya sore ini bersama narasumber kami ada pengamat politik Nyarwi Ahmad dan politisi PKB Syaiful Huda. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bang Nyarwi, Mas Huda. Selamat sore. Sore Mbak. Eri. Baik. Mas Huda. Baik, Sore, saya ke Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda, ini kan kemarin selang beberapa jam saja sejak penetapan dari KPU, Prabowo langsung menyambangi Caimin. Apakah sudah ada pembicaraan atau saat ini sinyal ke arah mana nanti lebih mantap, koalisi atau oposisi? Ya, tepatnya sebenarnya ada tiga hal sebenarnya. Waktu kemarin Pak Prabowo, Presiden terpilih, pasca penetapan KPU langsung menyambangi kantor DPP PKB. Yang pertama silaturahim, halal bihalal, sekaligus ini menjadi momentum dipakai oleh Gus Muhaimin menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo secara langsung. Karena selama ini ucapan selamat kami, baik pasangan Amin maupun DPP PKB, baru melalui konferensi pers yang tidak dihadiri atau tidak langsung dengan Pak Prabowo. Nah kemarin kita berkesempatan karena Pak Prabowo berkenan hadir di kantor DPP PKB, akhirnya Gus Imin menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada beliau. Yang kedua, akhirnya dimanfaatkan juga oleh PKB. Ini sebenarnya sudah diskusi panjang kami pasca penetapan MK. Kita perlu mentradisikan hal baru dalam politik nasional kita. Tradisi baru itu di mana setiap pilpres siapapun yang kalah atau menangnya tertunda, saya kira harus ada kelegoan, ada keikhlasan untuk berkomunikasi langsung terhadap presiden terpilih, bahkan harus ditradisikan apa yang menjadi agenda perjuangan dari paslon yang kalah atau yang belum menang untuk secara terbuka dititipkan kepada presiden yang terpilih gitu. Nah karena itu kemarin momentum cukup bagus, kami menyampaikan titipan 8 agenda perubahan yang selama ini diusung oleh Gus Imin dan PKB dan disambut, direspon luar biasa oleh Pak Prabowo. Nah yang ketiga, isi pertemuan kemarin kami berkomitmen membangun kerjasama politik dengan Partai Gerindra yang selama ini sudah berjalan sebenarnya baik di DPR maupun di pemerintahnya Pak Jokowi melalui pemerintahan di kabinet. Selama ini kebetulan ada unsur dari PKB dan unsur dari Gerindra, dalam ini Pak Prabowo sendiri. Nah pada konteks kerjasama ini menjadi penting bagi PKB karena tantangan masa depan bangsa ini cukup berat dan itu diakui juga oleh Pak Prabowo sendiri. Jadi semangatnya adalah saling menopang antar elemen menjadi sangat penting, dan pada konteks itu PKB siap untuk kerjasama dengan Gerindra. Jadi spekulasi obrolan menyangkut soal pertanyaan koalisi di dalam atau di luar memang belum sempat dibahas dalam pertemuan itu. Oke, baik. Ini memang belum sempat dibahas terkait apakah akan koalisi atau oposisi begitu. Saya lempar ke Bang Nyarwi. Bang Nyarwi, kalau Anda melihat ini kan dalam koalisi Prabowo Gibran ada 4 partai yang sudah lolos ke parlemen begitu, 4 partai belum. Anda melihat peluangnya lebih banyak kemana? Apakah kemudian koalisi ini akan merangkul partai lain ataukah sudah puas dengan 4 partai ini mungkin? Ini Pak Leri, yang pertama saya lihat ya, kita lihat dari Pak Prabowo dulu ya, dari pemenang ya. Saya kira semangat dari Pak Prabowo waktu beberapa kali pidato kemenangan itu kan persatuan, kemudian juga merangkul gitu ya, termasuk kepada pihak-pihak yang menjadi apa istilahnya teman waktu bersaing ya dalam pilpres. Termasuk di sini saya kira
PKB ini bersama dengan partai-partai yang lain itu kan juga mengusung Mas Anies sama Gus Muhaimin ya. Nah di situ jadi komitmennya Pak Prabowo saya lihat ke sana itu satu. Terus yang kedua kebutuhan dari kalau kita lihat dari kebutuhan ya Valeri, kubu Prabowo Gibran ini kan belum sepenuhnya ya mayoritas ya di parlemen ya untuk perolehan pileg ya 2024 masih di bawah ya kurang lebih sekitar 45% ya, nggak sampai 50. Jadi saya pastikan dia membutuhkan mitra ya dari partai-partai yang selama ini mengusung kandidat lain kan gitu. Nah yang ketiga tentu akan mencari partai-partai mana yang peluangnya dekat atau pernah bekerja sama gitu ya dan cocok gitu dengan partai-partai pendukung Pak Prabowo maupun Pak Prabowo sendiri. Nah kalau kita ingat PKB ini kan persahabatannya dengan Gerindra dan Pak Prabowo juga udah lama. Perlu diingat ya, bahkan Juli 2022 PKB itu pernah membuat koalisi pertama kali Pilpres itu ya. Namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan itu adalah butuh ada piagam bahkan ya, piagam di Sentul itu ya Pak Sudah antara dan PKB di situ. Sebelum kemudian 1 tahun berikutnya gitu ya. PKB belok gitu ya, ternyata nasibnya bergeser ke yang lain kan gitu. Nah, makanya saya tidak heran kalau misalnya setelah Pilpres ya, bahkan diumumkan kemarin di KPU ya pengesahannya itu, kemudian Pak Prabowo datang ke kantor PKB ya, dan Caimin atau Gus Muhaimin juga kemudian memberikan selamat bahkan dukungan di sana. Nah, pertanyaannya apakah koalisi atau oposisi? Saya kira itu dinamikanya masih terbuka. Tapi tadi yang disampaikan Mas Huda ya. Ada tradisi menarik. Yang pertama adalah penegasan soal selamat dan istilahnya bahwa ketika pernah menjadi kontestan lawan dalam kompetisi Pilpres kemudian akan menjadi kawan dan sekaligus juga menitipkan agenda-agenda. Karena apa? Kalau kita bicara kepartean itu kan juga ada pasti agenda-agenda yang diusung oleh partai maupun diperjuangkan oleh pemimpin partai. Nah di sini yang saya kira itu menjadi langkah awal yang menarik, yang penting. Nah pertimbangannya apakah nanti tentu saja apakah bergabung atau tidak, saya kira itu akan terjadi dinamikanya ya baik di internal misalnya kubu pengusung Prabowo Gibran maupun antara Gerindra Pak Prabowo dengan PKB itu sendiri. Saya kira sementara kita baru pada tahapan itu ya saya kira Valeri. Oke baik. Karena dalam kontestasi politik dari kawan tentunya bisa menjadi lawan dan juga sebaliknya. Begitu dan dinamika ini masih terbuka, perbincangan masih terbuka lebar. Tadi juga Mas Huda sampaikan bahwa nantinya di internal PKB sendiri masih akan membicarakan terkait ini, apakah koalisi ataupun oposisi. Namun sayang sekali waktu kami terbatas sore hari ini. Terima kasih banyak telah bergabung pengamat politik Nyarwi Ahmad dan politisi PKB Syaiful Huda. Tentunya kita nantikan bagaimana dinamika selanjutnya terkait dengan koalisi pemerintahan yang baru. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore, salam sehat. Selamat sore. Terima kasih. Mas Arwi. Ya, pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Usai Ketum Gerindra dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Kedatangan Paloh didampingi jajaran elit Partai Nasdem. Ini merupakan kunjungan balasan sekaligus halal bihalal setelah Prabowo menemui Paloh di Nasdem Tower. Nasdem merupakan partai koalisi perubahan kedua yang bertemu dengan Prabowo Subianto setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih 2024-2029.